Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker, ketemu lagi dengan saya di channelnya para pencari kerja. Video kali ini saya pengen bahas bagaimana caranya mengirim lamaran via email. Karena kebanyakan lowongan kerja yang dibuat HRD saat ini itu salah satunya dengan mengirim lamaran via email. Nah, tentu saat membuat lamaran atau saat mengirim lamaran via email gak sembarangan dong. Ada hal-hal yang harus kamu perhatikan saat mengirim lamaran via email agar HRD mau membaca emailmu dan bisa jadi kamu akan dipanggil untuk interview. Pengen tahu gimana caranya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Check this out. Oke teman-teman job seeker, kita langsung saja ya. Silakan teman-teman masuk ke akun emailnya. Oke, setelah itu kita coba tulis pesan emailnya. Di email itu ada 3 bagian ya. Paling atas itu ada tujuan email kita mau kirim kemana. Kemudian ada subjek atau biasanya judul dari pesan email yang harus kita kirim. Kemudian di bagian sini adalah isinya ya. Kita dari atas dulu. Jadi kita harus kirim alamat email itu jangan sampai salah. Jadi kirimnya apakah ke HRD atau ke perusahaan, alamat perusahaan sesuai dengan alamat perusahaan yang tercantum atau ada di dalam lowongan kerja yang teman-teman lihat. Oke, di bagian kanan ini ada kata CC dan BCC ya. Jadi kalau CC itu kalau teman-teman pengen kirim ke banyak ya. Nah, saya saranin untuk tidak menggunakan ini ya. Prioritaskan lamaran teman-teman itu hanya dikirim ke perusahaan ini saja. Maksud saya jangan kirim satu pesan lamaran, satu lamaran kerja ke banyak perusahaan gitu. Jadi jangan malas untuk ngirim satu-satu. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman kirim ke banyak perusahaan dengan satu lamaran yang sama, artinya HRD akan melihat bahwa teman-teman tidak memprioritaskan perusahaannya sebagai pilihan utama. Nah, itu juga perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, coba kita kirim ke alamat email, misalnya saya coba kirim ke alamat email perusahaan saya saja ya. Nah, seperti ini. Oke. Di bagian bawahnya, kemudian di bagian bawah di subjek itu kita isi dengan posisi ya, posisi yang dilamar apa. Misal sales marketing. Kemudian nama teman-teman. Nah, saya saranin buat subjek atau judulnya seperti ini, judul emailnya. Kenapa? Kalau teman-teman kirim dengan subjek misalnya surat lamaran kerja atau dokumen lamaran kerja, itu kalau masuk di emailnya HRD itu rata-rata sama semua ya. Jadi tidak ada yang berbeda gitu. Nah, kalau HRD-nya lihat semuanya sama, biasanya malas tuh untuk buka email ya. Karena emailnya banyak sekali. Jadi saya saranin teman-teman silahkan tulis subjek itu posisi yang dilamar dan nama teman-teman. Nah, kalau HRD pengen cari berkas kandidat dengan posisi yang dia butuhkan, dia tinggal filter dari emailnya. Nah, kalau dia filter misal cari sales marketing, maka yang keluar nanti dari pencarian adalah sales marketing ya. Ini bisa memungkinkan email teman-teman akan kebaca oleh HRD. Oke, selanjutnya isi ya. Isi email ini silakan teman-teman copy dari surat lamaran kerja teman-teman. Nah, seperti ini. Kita copy dari kata kepada yang terhormat ya, sampai ke ucapkan terima kasih paling di bawah. Oke, kita copy. Kemudian kita paste langsung. Kita tempel. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya hormat saya. Hormat saya. Nama. Nah, jadi isinya seperti ini ya.
jangan dikosongkan. Kebanyakan job seeker yang kirim email ke saya itu banyak kosong. Jadi sudah otomatis HRD tidak akan baca. Kenapa? Karena tidak ada etika dalam beremail. Nah, jadi beremail pun harus ada etikanya. Jadi kalau teman-teman kosongin isinya, HRD menganggap bahwa teman-teman tidak punya etika dalam beremail. Nah, dengan isi seperti ini, HRD akan melihat bahwa kandidat ini itu punya etika dan mengerti cara email yang baik. Nah, ya, jadi saya saranin kirim seperti ini nih. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan lampirannya. Oke, kita masukkan lampiran dokumen lamaran kerja ya, yang di video sebelumnya saya sudah pernah bahas bagaimana cara membuat atau scan dokumen lamaran kerja dari banyak dokumen menjadi satu file. Nah, ini dia dokumen lamaran kerja. Oke. Nah, jadi cukup satu file saja. Jadi lampiran cukup satu saja. Jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti juga HRD-nya males bacanya. Ya, jadi cukup satu, tapi dalam satu file ini semua dokumen teman-teman ada. Nah, begini dia urutan email lamaran, mengirim lamaran melalui email yang baik ya. Jadi jelas alamatnya, kemudian subjeknya juga spesifik ke posisi dan nama teman-teman, kemudian isinya, dan ditambah dengan dokumen lamaran kerja. Nah, kebiasaan job seeker juga nih, ada isinya tapi nggak ada lampirannya, atau kebalikannya ya, hanya ngirim lampiran dokumen lamarannya tapi nggak ada isinya. Ya, itu sudah pasti nggak akan dibaca oleh HRD. Nah, setelah itu kita kirim. Oke, selesai teman-teman. Simple ya. Sederhana, tapi sebenarnya banyak hal-hal kecil yang kadang dilewatkan oleh para job seeker. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mencari kerja. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya.